angka ini semakin menguatkan semangat bahwa kita bisa menang satu putaran. Soal survei itu, kami meyakini bahwa makin hari makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kita ini memerlukan perubahan. Tetap aja bagus buat kita merujuk pada yang udah ada aja. Tapi walaupun secara internal kami melihatnya berbeda. Nah, tapi dari situ itulah bagian daripada yang mana kami akan menggunakan sebagai strategi kami. Jadi nggak apa-apa kalau bicara malahan yang worst scenario itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Elektabilitas tiga pasang Capres-Cawapres menuju Pilpres 2024 makin dinamis. Survei terkini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran melesat dengan perolehan suara mencapai 40%, unggul hingga hampir 10% dari kubu lawan Ganjar Mahfud yang justru menurun dan berpotensi bisa dilewati oleh kubu Amin. Nah, sejauh mana hasil survei ini bisa menjadi acuan dan faktor apa yang sebenarnya menentukan? Inilah liputan Amtok, survei Ganjar Mahfud turun pindah ke Prabowo atau Anies. Saya Skolastika Sylvia dan sudah hadir di studio narasumber saya pada hari ini. Selamat sore Mas Hanggorodoso, peneliti LSI Denijaya. Sore Mbak Jen. Selamat sore Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sehat? Baik, Sehat. baik. Terima kasih sudah hadir kembali di Studio Liputan 6. Hari ini kita bicara soal salah satu suara paslon yang kok lebih anjlok jika dibandingkan survei-survei sebelumnya. Saya mau tanya dulu kepada yang punya survei, Mas Hanggoro, gimana kemarin trennya? Ya, jadi temuan terbaru pasca putusan MK itu justru malah menarik ya. Menariknya bahwa justru tak kita duga juga bahwa serangan-serangan yang dilayangkan ke Prabowo Gibran justru malah membuat elektabilitas mereka naik menjadi 40%. Kemudian Ganjar justru turun menjadi 28%. Pun juga Anies justru menaik ya, dari belasan persen menjadi 20-an%. Ini tentunya menjadi surprise ya bagi publik karena kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir nuansa kita penuh dengan attacking kepada Prabowo Gibran, kepada Jokowi, isu dinasti, kemudian isu ketidakmampuan Gibran misalnya. Sampai ada ijazah palsu kemarin ya. Betul, Mas. Dan ini justru malah dampaknya tidak berbanding lurus, artinya justru semakin meningkat di Prabowo Gibran. Jadi apa yang membuat serangan-serangan ke kubu Prabowo Gibran ini seolah-olah mental gitu? Jadi memang kalau kita telah lebih mendalam, Prabowo Gibran yang tidak bereaksi berlebihan atas serangan itu justru malah membuat Gibran semakin populer. Jadi dampak dari serangan ini memiliki beberapa hal, salah satunya adalah Gibran efek. Gibran yang survei sebelumnya dikenal 69%, sebulan kemudian menjadi 87%. Dengan tingkat kesukaan yang tidak menurun. Artinya kalau dikuantifikasi, dikalikan dengan pengenalan, justru lebih besar yang suka kepada Gibran atas kondisi ini. Yang kedua, Gibran juga berdampak di Jawa Tengah. Kalau survei sebelumnya Prabowo hanya 10%, Prabowo Gibran 10%, Ganjar sampai 70%. Sekarang justru Prabowo Gibran meningkat menjadi 24% di Jawa Tengah dan itu adalah kandangnya Ganjar. Nah, dampaknya Gibran masuk mengambil menggerogoti suara Ganjar di Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan strategi kubu nomor 2 ini cukup berhasil? Saat ini bisa dibilang begitu ya, atas hal menghadapi attacking yang dilayangkan ke Gibran maupun ke Jokowi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, tingkat kepuasan kinerja Presiden misalnya, justru stabil di angka 70-an, sekarang 78% dari sebelumnya 76%. Ini juga salah satu faktor kenapa, karena pemilih Ganjar itu kan juga berasal dari masyarakat yang puas kepada kinerjanya Jokowi. Nah, kondisi ini membuat migrasi mereka yang puas kepada kinerja Jokowi justru bergeser. Jadi mereka yang puas kepada Jokowi itu yang awalnya cukup tinggi di Ganjar sekarang menurun. Gitu. Karena keterwakilan Jokowi yang sudah dipastikan berada di kubu Prabowo Gibran seperti itu ya Mas ya? Lebih Jokowi lah Prabowo sekarang ini. Oke, Bang Ray melihatnya seperti apa? Ya di sekarang ini mungkin orang harus berlomba-lomba diserang lah. Mau diserang? Kalau itu modalnya. Jadi nggak ada yang mau nyerang tuh sekarang tuh. Jadi lebih baik diserang daripada menyerang kan.
Karena jadi tinggi seperti itu ya? Ya, karena kalau menurut datanya LSI kan begitu, semakin banyak orang diserang semakin tinggi suaranya kok gitu. Saya kira strateginya sekarang berarti ayolah mungkin Ganjar juga minta diserang aja gitu kan. Nanti Anies minta diserang juga gitu. Supaya semua orang jadi anjlok. Apa? Yang nyerang anjlok, yang diserang naik suara aja gitu. Tapi Bang Rey, kalau gitu bisa dilihat bahwa sikap kritis PDIP saat ini terhadap Jokowi itu bisa dikatakan sebagai satu strategi yang kurang tepat seperti itu, karena ya kalau dari survei itu begitu kan. Nah, itu makanya kan kesimpulan kita itu adalah siapkan dirimu untuk diserang, karena itulah cara untuk menaikkan elektabilitas gitu loh, Pak. Waduh. Pertanyaannya siapa yang akan menyerang dengan begini? Ya kan nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau menyerang, maka kita akan kehilangan apa yang disebut dengan negatif campaign. Padahal negatif campaign itu penting untuk menguatkan demokrasi, mengkualitaskan kembali demokrasi. Saya mau mengatakan begini loh Anda. Selama itu fakta, itu namanya negatif campaign. Dan itu dibutuhkan sebetulnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga kita berbicara tadi, misalnya visi misi, ya kan? Visi misi Anda itu nggak realistik. Ini orang harus diingatkan juga bahwa dinasti itu misalnya nggak bermanfaat bagi Republik Indonesia gitu. Tapi kalau orang hanya berpikir tentang suara, ya orang akan mendiamkan dinasti politik itu dan kita akan tenggelam ke dalam satu situasi yang amat membahayakan bagi kualitas demokrasi kita gitu. pemilihnya pun jadi nggak kritis. Ya, seperti pemilihnya itu ya. kemudian tergantung pada soal pokoknya kalau dia diserang saya pilih, ya kan? Lalu siapa yang mau menyerang? Siapa yang mau mengatakan bahwa dinasti itu tidak baik bagi Indonesia gitu loh. Misalnya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya kemudian main di isu-isu yang ya itu tadi ya gemoy lah apalah bagi nggak tahu apa Framing itu apa ya. ininya gitu loh menurut saya apa bagusnya bagi Indonesia dengan image gemoy ini macam-macam dan sebagainya. Itu artinya ya kalau surveinya LSI itu menunjukkan kualitas demokrasi kita ini makin ke sini makin menurun jauh gitu. Orang nggak berbicara tentang apa sih visinya. Saya kira enggak. Orang akan menempatkan dirinya sebagai orang yang diserang terus karena itulah cara yang memungkinkan dia untuk menaikkan suara gitu. Lalu nggak perlu menyerang orang gitu ya. Lalu daripada menyerang orang lebih baik jogetin aja karena sekarang ini kan. Lalu Betul. kita mau bicara apa dengan pemilu yang kayak begini itu menurut saya. Oke, Mbak Tika, sepakat nggak tadi dengan tren yang... Nggak, saya nggak bicara ini ya, saya Ya. nggak bicara kan yang punya survei kan. Betul. LSI. Tapi Saya hanya trennya bicara melihatnya seperti kalau itu ya, kita Bang Ray. begini nih, lalu mau kita apain pemilu ini Mau gitu kemana menurut saya. ya demokrasi Iya. ini ya. Tapi Mbak Tika, kalau trennya di media sosial memang seperti itu nggak, yang makin banyak diserang, makin yang paling dielu-elukan gitu? Ya, sebenarnya tergantung bagaimana strategi menghadapi serangan, Mas Ray. Nah, Oke. jadi kalau di media sosial itu ternyata serangan yang luar biasa masif sebenarnya. Itu kita bisa juga lihat di data bagaimana yang namanya framing atau sentimen negatif itu tertinggi ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran. Tetapi dari sisi engagement itu tetap paling tinggi adalah Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya kenapa Prabowo Gibran itu engagementnya tinggi, kemudian kok dia elektabilitasnya naik? Saya hanya membaca dari data di media sosial dan bagaimana apa saja isu yang dilemparkan oleh mereka. Strategi Prabowo Gibran itu adalah dalam menghadapi tekanan itu atau menghadapi serangan, Prabowo Gibran itu dia cenderung pelit bicara, dia cenderung pelit untuk berkomentar. Nah, siapa yang memberikan komentar terkait dengan serangan-serangan itu? Seluruh timnya, juru bicara mereka, dan juga dari partai-partai pendukungnya gitu. Kenapa mereka memberikan statement? Karena selain untuk memberikan klarifikasi atas serangan tersebut, juga bisa untuk berharap mendapatkan efek ekor jas dari itu gitu. Nah, sementara kalau di kelompoknya Ganjar sama Mahfud, ternyata Ganjar sendiri justru yang kadang-kadang dia banyak diserang dan dia juga banyak menjawab gitu. Nah, ternyata strategi menjawab itu mungkin saya melihatnya Ganjar tuh sedang melakukan adaptasi gitu ya. Kalau kita lihat dari karakternya Ganjar dari awal sampai akhir gitu. Jadi awalnya baik-baik saja, tapi belakangan ini karena serangannya luar biasa dalam tanda petik, dianya menjawab dan dia merasa sangat dirugikan karena jadi kan kalau di tempatnya Prabowo Gibran kan lebih bicara soal netralitas. Jadi tidak hanya pada dua paslon itu, soal MK, sesuatu yang di luar mereka gitu. Nah, sementara pada serangan yang terjadi pada
Ganjar itu adalah Lebih sesuatu ke yang langsung. pribadi ya? Gitu, langsung itu artinya adalah bahwa baliho Ganjar hilang gitu. Terus kemudian ada Aiman yang dilaporkan gitu. Terus kemudian ada beberapa serangan-serangan intimidasi gitu. Jadi serangannya tuh langsung kepada kelompoknya Ganjar Mahfud tersebut gitu. Jadi beda, jadi lebih. Aku masih kurang paham Mbak Rustika ya. Jadi kalau ke Pak Prabowo itu serangannya kan bersifat lebih substantif kan sebenarnya kan. Betul sekali. Anda dinasti gitu kan. Ya. Anda menggunakan putusan MK yang dinyatakan melalui proses yang Cacat demokrasi. etika berat gitu ya. Itu dipakai untuk katakan tadi ya menyerang Pak Prabowo, malah Pak Prabowo naik suaranya. Sementara kalau dipakai menyerang pribadi yang sebetulnya nggak substantif, misalnya bendera hilang lah, ini malah anjlok suaranya. Itu makin membuat saya bertanya, ini demokrasi kita ini mau kemana? Betul. Itu kira-kira. Nah, kita buka saya mendengar kita buka di data aja terkait sama situasi yang ini ya gini gitu ya. Kalau bicaranya yang substantif, itu justru menguntungkan orang yang diserang. Betul. Kalau isunya simbolik, justru merugikan yang diserang. Jadi orang peduli simbol nggak peduli substansi kan, itulah kira-kira ini ininya. adalah catatan kan gitu terkait sama demokrasi kita. Jangan sampai kita ini terperangkap pada gimmick gitu. Tapi tetapi menghilangkan hal-hal yang substansi gitu. Itulah sebabnya kenapa ada Mas Ray ada di sini gitu kan. Makanya mungkin karena itu ada calon wakil presiden yang lebih memilih tidak datang di debat-debat daripada datang ya kan. Karena di debat-debat dia akan bicara substansi. Sementara kalau dilihat dari survei maupun dari media sosial itu orang nggak bicara substansi kok. Orang bicaranya kamu disudutkan apa enggak? Kalau disudutkan kita pilih. Nah, kira-kira. Nah, dalam media sosial itu adalah sarana untuk membentuk persepsi. Jadi dia bagaimana dia membranding dirinya gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat juga dari data terlihat bahwa kelompoknya Prabowo Gibran itu sangat masif untuk membranding dirinya di media sosial gitu. Sebagai figur pasangan yang muda, dinamis gitu. Terus kemudian melihat politik itu dengan sesuatu yang lebih menyenangkan, gembira. Kalau ada fitnah jogetin aja atau apa sih istilahnya gitu. Jadi dibuat kita politik itu kita sambil lebih ringan, jangan membuat politik itu sesuatu yang berat membuat kita berkerut gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Nah, kita bisa buka dari data gitu ya. Jadi bagaimana dari ketiga paslon tersebut gitu ya akan terlihat bahwa ternyata kubu Prabowo Gibran itu betul-betul dia melakukan campaign itu luar biasa gitu. Jadi walaupun ada tekanan yang luar biasa, mereka berusaha untuk menampilkan sisi-sisi lain yang membuat supaya Prabowo Gibran itu selalu mendapatkan atensi publik. Contoh gitu, pada saat di KPU gitu, kita lihat dari data 2 minggu terakhir gitu ya. Data 2 minggu terakhir itu menunjukkan bahwa ketika tiga paslon itu, ini dari secara kita bicara soal engagement ya. Jadi kalau di secara engagement itu kelihatan bahwa ternyata ketiga paslon itu pada tanggal 14 pada saat kejadian di KPU, engagement tertinggi itu adalah Prabowo Gibran dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Kenapa gitu? Karena pada saat itu Prabowo dan Gibran itu berusaha untuk menarik atensi media sosial dan publik gitu dengan berbagai hal yang telah dilakukannya gitu. Misalnya terkait dengan salaman. Sebenarnya ini kan sesuatu yang negatif gitu ya. Tapi ternyata isu itu membuat Prabowo Gibran itu mendapatkan engagement sangat tinggi sekali gitu. Terus kemudian juga jogetan gitu kan. Membuat orang melihat atensi ke situ dibandingkan dengan dua paslon lainnya gitu. Ini kita bicara soal mana hal yang lebih menarik untuk publik pada saat itu. Nah, sebenarnya kita bicara tentang strategi campaign yang dilakukan oleh Prabowo Gibran tersebut gitu. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan Anies gitu ya, Anies sama Muhaimin itu dia karena setiap kali survei dia nomornya nomor 3, jadi dia dalam tanda petik nothing tulus gitu. Dia jalan aja campaign terus gitu. Bahkan mereka itu atau kubu mereka itu selalu ya sudahlah gitu, kita ini selalu di framing berada di angka 23 dan itu saya tahu sejak bulan Oktober gitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Dia melakukan strategi dengan cara kita bikin polling sendiri. Nah, mereka melakukan polling sendiri di tempat akun mereka dan karena kita berasa mereka berada dalam satu echo chamber gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah polling-polling itu selalu memenangkan mereka gitu. Nah, jadi ada strategi untuk gimana ya menghadapi situasi seperti ini. Jadi mereka terus berjalan itu tadi gitu. Kan strategi itu beradu dizalimi lah.
gitu ya. Ya, betul sekali. Dan strategi bagaimana seperti itu. Nah, kalau di media sosial itu juga terlihat gitu. Jadi bagaimana kelompok Ganjar sama Mahfud, mungkin karena mereka diserang sesuatu yang substantif, itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat signifikan untuk kelangsungan demokrasi Indonesia gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah mereka seperti seolah-olah itu bermain di genderang lawan gitu. Jadi dikasih isu ini, dan mereka terus-menerus menjawab terkait hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya dia banyak sekali hal-hal yang menarik gitu ya. Mau Borobudur maraton, mau apa, banyak sekali hal-hal. Tapi akhirnya tertutup oleh kita bicara media sosial, sesuatu yang menurut atensi netizen itu seperti apa gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan hasil survei sebenarnya kami melihat kebetulan kita juga melakukan survei juga gitu. Jadi kalau ada 6 survei belakangan yang terjadi gitu, kami mencoba melihat apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di media sosial itu sebagai semacam leading indikator gitu. Jadi indikator apa sih yang disukai oleh netizen. Saya tidak mengambil dari sisi jumlah postingan, karena kalau dilihat dari jumlah postingan, ketiga paslon itu jumlah postingannya hampir sama loh. Tapi dari sisi engagement itu ternyata berbeda jauh gitu. Engagement bicara terkait penerimaan gitu. Jadi ternyata dari 3 paslon ini kan mereka kan menampilkan tawaran-tawaran gitu. Tawaran mana yang paling disukai oleh netizen gitu. Nah, kita bicara soal netizen kan gitu. Jadi tawarannya? Kalau di survei tadi kan penampilan yang terzalimi itu yang disukai oleh. Nah, saya ada datanya. Dalam 1 minggu terakhir itu isu apa sih sebenarnya yang membuat elektabilitas itu menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan oleh netizen gitu. Nah, kita bisa lihat di data. Jadi di data itu terlihat bahwa ada 10 isu ya gitu yang paling banyak. Jadi isu yang pertama adalah terkait sama Jokowi, Presiden Jokowi. Jadi kedekatan dengan Presiden Jokowi atau keterkaitan dengan Presiden Jokowi itu merupakan isu dengan engagement paling tinggi dalam 1 pekan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa faktor presiden dalam Pilpres itu masih berperan cukup besar gitu. Setidaknya dalam framing di media sosial. Kedua adalah LSI Deni DA, itu adalah engagementnya paling tinggi juga karena di situ muncul isu terkait dengan 1 putaran. Jadi isu 1 putaran itu menjadi sangat besar karena dimunculkan oleh Deni JA gitu. Kemudian ketiga, ini kan tadi bicara soal gimmick dan lain-lain. Isu gemoy adalah isu yang paling banyak direspons oleh netizen gitu. Jadi nanti Mas Ray bisa menjelaskan kenapa isu gemoy itu, kenapa yang paling banyak direspon. Nah, kan bicara substansi atau gimmick gitu kan. Nah, nanti Mas Ray bisa menjelaskan. Keempat adalah polling. Kenapa polling ini menjadi salah satu isu yang cukup besar gitu ya di media sosial? Karena itu adalah bagian dari strategi gitu ya menghadapi situasi. Ketika kayak Anies kalah gitu ya, ya udah dia berusaha untuk membuat polling dan ternyata pollingnya itu pun mendapatkan atensi paling besar gitu. Nah, terus kemudian yang kelima adalah terkait sama politik dinasti gitu. Apakah politik dinasti itu besar atau enggak engagementnya? Nah, ternyata dia masih tetap dibicarakan gitu. Oke, kurang lebih itu ya? Ya, betul sekali. Itu masih ada beberapa gitu dan ada lagi kayak misalnya silahkan retweet gitu. Nah, itu juga ada strategi gitu menghadapi polling gitu. Serangan yang tadi ditujukan pasangan yang lain kepada Prabowo Gibran, kenapa tidak berdampak signifikan? Ini salah satunya isu-isu yang dimunculkan itu isu-isu yang elitis gitu. Mereka yang terserap atau terdampak pada isu-isu putusan MK, dinasti, ini banyak kan kalangan menengah ke atas. Sehingga pergeseran suara akan banyak di segmen itu. Nah, sementara kalau kita lihat justru kalangan wong cilik ini tidak begitu berdampak signifikan pada isu ini. Bahkan sebagaimana rumusnya menyerang gitu ya. Kalau kita menyerangkan mereka pada yang masih kecil, yang belum populer, itu malah memberikan dampak bonus popularitas pada yang diserang gitu. Dan dengan catatan itulah tidak mungkin rasa-rasanya strateginya Prabowo untuk menyerang calon yang lainnya karena dia sudah paling populer. Kan kalau gitu. kita udah ketahuan kiatnya begini, satu ininya jangan nyerang. Kedua, kalau bisa Anda jadi orang yang diserang. Itu kiatnya tuh. Kalau diserang diam saja. Diam aja. Gitu ya. Diam aja. Gitu ya, diam adalah emas atau ya. jogetin aja. Karena kalau bereaksi justru semakin populer isunya. Iya, jadi semakin yang diserangkan semakin itu yang saya sebut tadi itu kalau udah begitu itu ngapain lagi sih kita bicara 1 putaran kayak apa kayak orang nggak. Tapi kenapa kemarin LSI Deni JA sempat mencetuskan itu?
Oh enggak, justru malah kalau saya agak ini terkejut ya dengan LSI di Indonesia menyampaikan 1 putaran. Kalau menurut data yang kita dapatkan saat ini belum, berdasarkan data ya, bukan perasaan ya, belum ada calon yang bisa mendeklarasikan diri menang 1 putaran, termasuk Prabowo sekalipun. Karena dengan 40%, kalau kita tambahkan margin of error 2,9%, itu belum sampai 50% bersatu, masih belum. Ya, tapi memang beberapa pihak juga sudah mulai melihat potensi, karena mungkin melihat potensi tren kenaikan. Cuma tren kenaikan itu bukan hanya dimiliki oleh Prabowo Gibran, tapi juga Anies, Muhaimin juga tren juga meningkat. Artinya bukan hanya Prabowo saja yang mengambil ceruk swing voters, ya, pemilih yang belum menentukan pilihan, bukan saja diambil oleh Prabowo, tapi juga berpotensi diambil oleh Anies Muhaimin. Jadi sisa suara yang 10% ini bisa terdistribusi ke Prabowo juga ke Anies Muhaimin. Dalam bahasa yang lain, kalau nanti ke depan ada orang yang kelihatan lebih terzalimi lagi, suara bisa pindah lagi gitu loh. Jadi Mas Anggoro, turunnya... Jadi beradu terzalimi aja ini. Turunnya elektabilitas Ganjar ini juga menguntungkan Anies Muhaimin. Iya, jadi ada beberapa hal ya, pergeseran suara. Yang pertama, publik yang suaranya bergeser dari Ganjar itu 50%-nya ke Prabowo, 40%-nya ke Anies, selebihnya belum menentukan pilihan. Dari penurunan suara Ganjar. Jadi Anies pun juga mendapatkan limpahan dari turunnya suara Prabowo. Jadi menikmati juga turunnya suara Prabowo, dapat 40%-nya ke Anies. Yang pertama, yang kedua turunnya Ganjar. Turunnya Ganjar. Yang kedua, publik, sekali lagi saya ulangi, publik yang puas pada kinerja Jokowi itu kan 78% saat ini. 30%-nya survei sebelumnya itu memilih Ganjar. Nah sekarang dia menurun hanya menjadi 31% saja publik yang puas kepada kinerja Jokowi. Jadi attacking yang dilayangkan ke Jokowi juga berdampak pada turunnya suara Ganjar. Jadi kan begini Bung ya, kalau khususnya kepada pemilih yang puas kan, pemilih yang puas ini artinya kan pemilih yang asumsinya nih nggak akan memilih Anies Baswedan. Betul, kenapa? Karena memilih keberlanjutan. Ya, karena Anies Baswedan antitesa dari Jokowi. Pak Jokowi. Nah, sekarang kenapa mereka bisa pindah ke Anies Baswedan? Itu jadi ceruk suara yang tidak puas dengan kinerja Jokowi itu kan kalau 100% dikurangi 78 kan. Saya mau nanya yang soal yang puas ini tadi. Yang pindah itu apakah ada di antara yang puas ini pindah ke Anies Baswedan? Ada, tapi kecil suaranya. Dan tapi kira-kira apa dasarnya mereka pindah itu? Karena jelas mereka puas kayak Jokowi itu dengan sendirinya mereka nggak suka antitesanya dong. Atau mungkin karena isu terakhir soal dinasti politik dan acak-acak MK dan sebagainya. Di segmen elit itu juga tetap Pak. Jadi mereka yang puas maupun yang tidak puas, tapi dia di segmen elit, itu ya, pendidikan tinggi, itu juga berdampak pada isu-isu ini. Tapi minor, jumlahnya sedikit. Itu tadi makanya kecil ya. Kecil. Nah, tapi kalau perubahan suara, memang tidak semua pemilih Ganjar itu pemilih yang puas pada Jokowi, tidak. Nah, kalau yang puas saja itu menurun dari 39 ke 31%. Tapi secara keseluruhan pemilihnya Ganjar itu turun, itu sebagian ke Prabowo, sebagian ke Anies. Paling banyak ke Prabowo 50%, 40%-nya ke Anies. Itu dari tapi ini total bukan yang puas kinerja Jokowi, bukan. Yang keseluruhan. Dari turunnya, ya dari keseluruhan. Kan bisa saja yang tidak puas ke Jokowi ada juga yang ke Ganjar, tapi jumlahnya sedikit. Nah ceruk ini kalau kita lihat Mbak Sylvie, sejak tahun lalu survei itu kan dinamis ya. Mei 2022 Prabowo waktu itu unggul. Kemudian September berbalik arah. Ganjar yang unggul. Betul, sempat turun ya. Sempat turun, kemudian Ganjar yang unggul. Bahkan pada bulan Januari 2023 ini Ganjar cukup kokoh ya, 37%, sementara Prabowo 25%. Karena waktu itu Ganjar begitu kuat mengkapitalisasi sukses story-nya Jokowi. Betul. Nah, kemudian semakin ke sini, semakin menuju ke pemilihan ini, Prabowo berhasil mengambil ceruk itu. Dia semakin Jokowi lah dibandingkan dengan Ganjar. Bahkan hingga akhirnya berpasangan dengan Gibran itu membuat ceruk kepuasan kinerja ini semakin banyak ke Prabowo Gibran dibandingkan dengan ke Ganjar. Iya, gitu. Iya. Kan pertanyaan saya sebenarnya sederhana tuh, Bu. Pertama, 70% mereka yang puas kepada Pak Jokowi, asumsinya tidak akan memilih calon wakil presiden yang anti Pak Jokowi. Kan? Ya, karena masih ada di situ juga, meskipun
berbeda kelihatan dengan Pak Jokowi, tapi masih bagian dari Pak Jokowi. Namanya Ganjar Pranowo. Nah sekarang mereka yang pindah ke Anies itu kira-kira apa argumennya? Yang dari yang puas ya. Kalau yang tidak, kalau yang secara umumnya itu ya mungkin soal tadi dia nggak senang dinasti, tapi belum tentu dia setuju dengan cara Ganjar yang sekarang, lalu dia pindah ke Anies Baswedan. Itu bisa kita pahami gitu. Tapi mereka yang asumsi saya, mereka yang puas, ya nggak akan mungkin mau mencari alternatif yang sebaliknya gitu loh. Kalaupun dia misalnya dia terkendala dengan isu dinasti, dia akan memilih Ganjar. Itu bayangan saya ya. Mungkin tidak memilih mungkin ya, mungkin tidak memilih Anies, tapi memilih Caimin mungkin nggak? Anies dan Caimin itu kan tagline-nya adalah antitesa. Jadi pergeseran suara yang saya sebutkan tadi dari Ganjar ke Anies itu tidak bisa diterjemahkan bahwa itu mereka yang spesifik, apakah puas atau yang tidak puas. Jadi kita tidak memiliki data secara umum ya. Secara umum. Nah ini perlu. Pertanyaannya, sampai kapan tren ini akan berlanjut? Ya ini krusial tren ya. Jokowi ini. Jadi rasanya berdasarkan tren yang muncul saat ini memang para kandidat terutama Ganjar, Mahfud harus memiliki sentuhan yang magic gitu ya, sehingga trennya berubah. Karena sesuatu, kalau posisinya di bawah, tren terus menurun, itu memerlukan daya dongkrak yang lebih dibandingkan yang di atas. Jadi saat ini gelombangnya sedang mengarah ke Prabowo Gibran, juga Anies Muhaimin. Nah, Ganjar agak kesulitan memposisikan diri. Satu sisi mau ikut menyerang Jokowi, dampaknya negatif bagi dia. Mau ikut gelombangnya yang anti Jokowi sudah milik milik Anies. Mau ikut gelombang yang puas sudah dikanal sama Prabowo Gibran. Jadi ini masih ada jalan ketiga berarti. Tentu. Sintesa. Jadi Ganjar Pranowo jadi dalam sintesa. Hal menyerang sintesa, dia menyerangnya tidak boleh kepiah-uyah ya. Tidak boleh sembarangan menyerang. Menyerangnya harus spesifik pada segmen-segmen tertentu gitu ya, pada strategi tertentu. Tidak semua yang dikeluarkan Jokowi diserang, apalagi soal isu-isu yang publik jadi atensinya gitu ya. Itu akan mempengaruhi Ganjar. Oke, Bang Rey, menurut Bang Rey strategi apa nih kalau dari strateginya jelas tadi, semakin kelihatan Anda dizalimi akan semakin menaik suara. Ya lebih logis tentu Bang Rey. Kan ini pemilih nih pengennya survei. Jadi kan tadi dijelaskan sebab salah satu mengapa pemilih Ganjar itu pindah ke Jokowi karena Prabowo, karena Prabowo itu selalu diserang. Nah sekarang apa kiatnya supaya yang lain ini bisa naik? Yes. Kalau bisa disuruh lah mungkin atau bagaimana orang lain nyerang dia gitu loh Pak. Mbak Selvi, salah satu yang mempengaruhi kenapa Ganjar turun ini kan citra bahwa Ganjar sebagai petugas partai itu semakin menguat ya. Kalau pada Agustus yang lalu dia sebagai petugas partai itu didengar 28%. Saya tidak setuju atau setujunya, tetapi yang mendengar itu 28%, sekarang menjadi 40,6%. Oh ya? Jadi citra ini harus diperbaiki tanda kutip oleh Ganjar bahwa dia adalah calon presiden yang bisa secara mandiri memutuskan. Mungkin dalam hal statementnya, dalam hal langkah politik yang nampak terlihat tidak bergantung pada ketua umum. Ini penting untuk mencitrakan dia sebagai bukan petugas partai. Yang tagline-nya dia petugas rakyat. Ya. Butuh kerja keras yang lumayan kalau seperti itu. Saya rasa bisa. Sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini kan, menurut saya unpredictable semua. Pertama adalah, bisa nggak dalam 2 minggu, 3 minggu, ada perpindahan pemilih 8% lah itu sekitarnya tuh. Dari Ganjar ke Pak Prabowo. Ya kan? Dan sekitar 3% kalau di survei yang lain itu, perpindahan suara Prabowo ke Anies Baswedan. Gitu. Kalau di survei yang lain gitu. Itu hanya hitungan minggu. Kalau perpindahan pemilih bisa hitungan minggu dengan setinggi itu, pertanyaannya apa yang membuat yang lainnya juga tidak mengalami defisit setinggi itu juga dalam hitungan minggu? Itu kan pertanyaannya. Kalau bisa naik cepat, kan memungkinkan dia bisa turun cepat. Betul. Kalau kita lihat kantong-kantong suara misalnya, itu juga bisa menjadi wilayah mana yang di-marking dan tidak gitu ya. Contohnya misalkan sekarang ini yang menjadi zona perang itu kan salah satunya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terutama hadirnya Gibran seketika menjadi battleground Jawa Tengah ini. Nah ini harus dijaga oleh Ganjar karena dia terus menurun trennya di Jawa Tengah. Nah kalau misalkan dia tidak bisa menjaga, sebenarnya kalau lihat dari
distribusi keterpilihan Prabowo yang... Aku sih nggak bicara itu, Bung. Bicara soal kok 2 minggu bisa perpindahan pemilih itu begitu cepat. Di tengah nggak ada isu, nggak ada yang ditawarkan kecuali saya merasa dipojokkan gitu loh, Mbak. Nah, cuma itu kayaknya strateginya tuh, ya kan? Kalau ada yang nyerang, Anda Atau lebih karena profilnya itu mempengaruhi? bukan. nggak, Yang Mas saya mau Teguh? katakan itu dalam biasanya kan kalau yang kita tahu, tapi saya kan Anda yang megang survei, ada perpindahan pemilih itu biasanya karena di sana ada ide yang jauh lebih segar dibandingkan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, ada tindakan blunder yang dilakukan oleh pihak yang lain. Betul. Dan blundernya itu biasanya sangat prinsipil. Oke. Dan yang ketiga tentu saja disebabkan oleh stagnasi dari kandidat yang nggak ada tawaran nih dari yang lain, orang pindah ke sana gitu. Dalam 2 minggu ini kita nggak menemukan itu menurut saya. Nggak ada langkah-langkah misalnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Gibran itu sesuatu yang tren gitu loh ke tengah masyarakat. Betul. Ya kan, kecuali mereka tetap dengan image bahwa Pak Jokowi berada di belakang mereka. Betul. Tidak ada blunder yang besar yang dilakukan oleh baik Caimin maupun oleh Ganjar Pranowo, kecuali apa yang Anda sebut tadi, serangan itu. Serangan terhadap Prabowo itu. Nah, yang saya mau katakan itu kalau nggak ada sesuatu yang sebenarnya di sini yang memungkinkan migrasi pemilih begitu tinggi dalam hitungan minggu gitu ya. Makanya saya mau mengatakan apa pula kira-kira yang membuat yang pindah ini sekarang nggak pindah lagi gitu loh, Pak. Tapi Ya, waktu itu Ganjar sempat menyerang Kan- pemerintah. Nah, ini sempat berbeda Ya, dengan itu Mahfud makanya, MD. kan Ini itu yang saya mau katakan, kan faktornya yang disebutkan tadi udah disebutkan di awal kan. Salah satu faktornya itu karena terlalu tinggi serangan itu. Itu artinya tinggal diputar ulang. Dibiarkanlah nanti misalnya Prabowo atau Caimin nyerang mereka gitu loh, nah, Pak. pertanyaannya apakah berlaku sebaliknya? Pindah lagi Ya, ini. ya. Tadi saya bilang jangan sampai menyerang itu gebiah-uyah asal serang. Karena kalau yang diserang dengan tingkat kepuasan kinerja tinggi itu melawan kehendak publik. Apa saja isinya yang berkaitan nampak menyerang presiden itu akan berdampak negatif. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi tantangan ya oleh Anies Muhaimin. Ceruknya memang dia kecil gitu ya. Sambil berharap serangan-serangan ini berdampak ke mereka. Nah, Dan yang uniknya sejauh itu, ini berhasil. Yang uniknya itu meningkatkan mereka yang puas pun pindah ke Anies Baswedan gitu loh. Itu Ya, yang unik. sangat mungkin terjadi karena ada koreksi. Cuma kalau lihat tingkat kepuasan Jokowi yang stabil itu ya, memang dampaknya bisa saja dari sisi elit, Bang Ray. Jadi ya. elit-elit ini yang bergeser suaranya dari sebelumnya kecil, sebelumnya itu di angka, sebentar saya lihat datanya, di pemilih Ganjar Mahfud untuk segmen pendidikan tinggi misalnya pada bulan Oktober yang lalu 31%, sekarang 45,5%. Cukup tinggi meningkatnya. Kalau sebelum Septembernya itu bahkan 27,8%. Jadi trennya di segmen ini tinggi. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan yang sering dikonsumsi oleh elit ini akan diambil oleh Caimin karena memang segmennya di sini Anies Caimin gitu. Nah, ke depan yang bisa kita bayangkan adalah menjelang masa kampanye besok ini, saya menduga mereka akan berusaha menyadari ini ya, pasti menyadari bahwa serangan ini tidak efektif bagi Ganjar, harus mengubah strategi. Salah satu strateginya adalah ceruk yang paling besar. Iya, nanti yang mereka nggak boleh lupa. Nanti di debat itu berani diam aja. PDIP dulunya kan curugnya kan wong cilik gitu. Ya. Segmennya besar di situ. Nah, dengan isu yang dikeluarkan oleh Ganjar, dia melupakan segmen itu. Jadi seharusnya yang dikeluarkan isu-isu yang berkaitan dengan mayoritas masyarakat. Betul, Pendidikan harga-harga menengah ke bawah. pendidikan. Betul, Gitu ya, ini yang lebih merakyat. Tantangannya Ya, Mas, ya. lagi adalah isu ekonomi di Jawa Tengah bagi Ganjar gitu ya. Ketika ngomong perbaikan Ya, ekonomi, kalau dari Anda Jawa yang- Tengah termasuk kalau daerah yang termiskin Anda nomor 2 kalau di yang Anda Jawa. sebutkan itu bukan faktornya kok. Faktor utama itu karena Pak Jokowi seolah-olah pindah ke Pak Prabowo. Nah, begitu Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo, sebagian dari pemilih mereka ikut pindah kan. Saat yang bersamaan ada serangan dari Ganjar kepada Pak Jokowi. Pak Prabowo, ya, Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Prabowo dan Gibran kan. Nah, yang mungkin ini dulu pindahnya cuma 4%, nambah lagi gitu. Artinya kita nggak usah bicara visi misi deh, nggak usah bicara soal kemiskinan deh. Yang penting lo diamin aja Pak Prabowo. Kita punya potensi tuh naik. Itu asumsinya. Makanya nanti di debat itu, menurut kalau cara melihat dari gini, nah, kita nanti akan bangun begini. Enggak, pemilihnya cuma ingin kamu diam, kamu diserang. Makanya mungkin nanti Amin dengan juga Pak Ganjar
Pak Prabowo silakan dong, tolong kami diserang gitu loh kira-kira. Ini kalau main bola mainnya setengah lapangan. Mainnya setengah lapangan. Sendiri-sendiri ya, yang setengah lapangannya Tolong lawan kami diserang gitu ya kan. Ya, Makanya saya mengatakan tadi itu mungkin karena itu ada calon wakil presiden yang merasa nggak penting debat-debat itu, makanya dia nggak hadir. Sebab memang itu bukan konsumsinya para pemilih kan. Kalau berdasarkan survei-survei ini. Karena gitu. potensial memang akan dikulik, seberapa bisa dikulik sisi negatifnya. Nah, iya. Kalau isu-isu ini muncul semakin hadir, semakin berpotensi dikulik. Nah, kalau memang undangannya resmi KPU pasti akan Ya, hadir. Beda kan ini cerita banyak nih ya. sekarang nih Berarti- debat-debat yang sebenarnya Ya. ini kan tagline-nya Pak Prabowo ini, ayo dong adu gagasan. Lah ini dibuat mimbarnya untuk adu gagasan. Tapi beliau yang satunya tentu ya seringkali nggak hadir gitu. Nah, jangan-jangan karena strategi ini itu maksud saya kan. Setuju nggak gitu Mbak Tika? Memang lebih banyak adu gimmick. Nah, jadi ini yang kita lihat di media sosial memang gitu. Jadi sebenarnya ketiga paslon itu kan sudah menyampaikan visi misi kan. Tapi ternyata visi misi itu tidak banyak mendapatkan engagement gitu. Jadi justru hal-hal yang kecil-kecil atau hoax atau disinformasi itu justru mendapatkan banyak engagement gitu. Seperti kita lihat tadi gitu, masa gemoy nomor 3 isu terbesar gitu kan. Padahal di situ nggak ada sesuatu pun gitu, hanya betul-betul gimmick gitu. Dan itulah yang terjadi di media sosial kita gitu. Ya itu dia, makanya beradu diam aja. Nah itu, kemudian ya kalau tadi saya beradu merasa dizalimi lah ya kan. nah kalau di media sosial lebih seru lagi sebenarnya kalau kita buka nih di data gitu ya, Tapi di saya social network gitu. jujur saya agak prihatin melihatnya gitu. Ya, Karena itu kita sebabnya nggak media itu lama-lama menjadi nggak salah usah satu ada lah iya. namanya debat, yang namanya penyampaian visi misi ya. Ya. What for? Tapi tetap harus. Bang. Ya, iya, Kalau nggak formalnya makin- tetap ada, tapi kan itu tadi nggak dilirik orang. Mungkin ya kan? setelah itu bisa Dapat berbeda suara, ya, Mas. Setelah debat-debat ini kan kita Bisa jadi, sangat Bisa, mungkin. Yang pertama debat itu seringkali bukan hanya substansi debatnya, tapi penampilannya juga penting. Iya. Jadi dulu kalau Nah, itu dia. lebih prihatin lagi saya. Ini Begitu ada terjadi. debat yang dibicarakan orang bukan ini isinya, sudah tapi lama terjadi bahkan penampilannya sejak gitu. tahun 60-an ya. Bahkan ketika Kennedy mengalahkan Nixon waktu itu. Bukan pidatonya yang berapi atau visinya yang menang, bukan, tapi just-nya yang memenangkan debat. ya. Gitu. Nah, ini juga menambah lebih prihatin lagi saya itu. dalam ini kan konteksnya elektoral ya, dalam strategi menang kalah gitu ya. Dan Dampak mungkin juga serangan. karena strateginya yang disasar kalau saya melihat dari kubu Prabowo Gibran ini kan kita Milenial. melihat ya lebih ke milenial sama Gen Z gitu. Iya, dan milenial itu kan katanya 60% kan. Iya. Jadi kalau kawan-kawan milenial kita cara berpikirnya adalah begitu, itu yang saya sebut. Gimana ini melihat nasib demokrasi kita di masa mendatang gitu. Kan saya mau bicara di sini karena kan perpindahan macam-macam itu tadi itu kan umum, itu kan asumsinya ya generasi milenialnya itu, karena kan mayoritas pemilihnya adalah generasi milenial. Jadi kalau mereka lebih peduli pada penampilan, pada gemoy, pada ini, kita mau berbicara apa sih dengan demokrasi ini, itu maksud saya. Saya sih bicara itu bukan soal satu Oke, ini nah satu kalau gitu itu, pertanyaan saya ke Mbak Tika. Sampai kapan milenial ini akan terperangkap dalam narasi-narasi yang di luar substantif? Ya, Menurut jadi Mbak Tika? sebenarnya kalau kita melihat karakter dari Gen Z itu adalah karakter yang kritis gitu. Jadi dia adalah figur yang dari kecil itu dia sudah dengan gadgetnya gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa dia suka ngecek apa sih yang terjadi gitu. Dia selalu melihat apakah ini betul atau tidak betul gitu. Mereka sangat kritis gitu. Dan beberapa waktu lalu juga ada Gen Z yang dia sangat kritis terkait dengan baliho Kaisang. Jadi di beberapa daerah itu ada perempuan yang dia kemudian menyampaikan gitu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang dia tiba-tiba dalam satu waktu balihonya dalam satu kecamatan ada berapa banyak dan jumlahnya sekian banyak. Dia mulai mengkritisi gitu. Nah itu ada beberapa yang mulai netizen Gen Z itu mereka mengingatkan hal tersebut gitu. Mereka tuh kritis. Tetapi kita juga harus mengingat gitu loh bahwa kita ini berada dalam era digital, di mana mereka itu juga bisa terperangkap dalam filter bubble maupun terhadap echo chamber gitu. Jadi echo chambernya mereka seperti apa, mereka akan masuk dalam lingkungan tersebut gitu. Sulit untuk mendapatkan masukan dari pihak lain yang memang berbeda karakter sama mereka. Belum lagi soal teknologi gitu ya. Teknologi juga membuat polarisasi itu menjadi cukup tinggi gitu. Dan ini adalah PR kita semua gitu. Nah, kalau saya melihat juga gitu, ternyata juga milenial dan Gen Z adalah dia memiliki proporsi terbesar yang membicarakan itu di media sosial.
Jadi hampir lebih dari 60% kalau di media sosial itu lebih dari mereka adalah anak-anak milenial dan Gen Z gitu. Dan apa saja yang disampaikan mereka, apa saja kritikan yang disampaikan mereka gitu, itu semuanya muncul di situ. Tapi memang fenomena bahwa kritik itu lebih banyak direspons oleh mereka yang di usia 40 sampai di atas 40 tahun gitu. Dalam beberapa hal. Jadi misalnya ketika Ganjar mengkritik itu ternyata yang merespon itu adalah mereka yang terbiasa untuk yang mengkritik itu rata-rata di media sosial dalam time frame kita adalah mereka yang di atas usia 40 tahun gitu. Tapi kalau bicara soal sentimen negatif atau sentimen positif dari tiga paslon ini, Mbak Tika, siapa yang lebih banyak dapat sentimen positif dan siapa yang lebih banyak dapat sentimen negatif? Nah, kita buka aja dengan dari data ya gitu. Jadi siapa sih mereka yang mendapatkan sentimen negatif maupun siapa yang mendapatkan sentimen dari positif. Mungkin data bisa menunjukkan gitu ya, dalam jangka waktu 2 minggu terakhir atau dalam 1 minggu terakhir gitu, ternyata yang mendapatkan, nah itu kita lihat di situ yang paling besar sentimen negatifnya adalah kubu Prabowo Gibran gitu. Kemudian yang paling kecil sentimen negatifnya itu adalah Anies Baswedan gitu. Yang di tengah-tengah itu adalah Ganjar Pranowo. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling banyak sentimen atau framing positifnya memang Anies Baswedan nomor 1 gitu ya. Kedua adalah Ganjar Pranowo. Terus di situ terlihat bahwa dari sisi postingan ya. Jadi postingannya tuh antara yang negatif, netral sama negatifnya tuh paling besar ada di kubunya Prabowo Gibran. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, dari sisi engagement keseluruhan ternyata Prabowo Gibran itu engagementnya paling tinggi dan juga mereka lebih banyak direspon hal-hal yang menurut mereka tuh lebih positif dibanding dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Kita juga bisa lihat dari hashtagnya. Coba kita lihat dari hashtag terkait sama elektabilitas gitu ya. Nah, nanti di situ kelihatan bahwa ternyata di antara hashtag-hashtag ketiga paslon ini gitu, Prabowo Gibran itu paling masif untuk membuat hashtag dan membuat tagar dan membuat isu baru terus-menerus gitu. Nah, terus kemudian Anies juga sama gitu. Nah, sementara dari kubunya si Ganjar Mahfud itu memang lebih sedikit karena isunya tuh lebih banyak merespon terhadap serangan gitu. Serangan-serangan yang sebenarnya sifatnya sangat substantif. Mahfud sama Ganjar itu selalu mengingatkan kepada publik apa yang terjadi saat ini gitu. Ya. Gitu. Itu sebenarnya ada hal yang selalu dan diingatkan. itu nggak menguntungkan ya secara elektoral. Ternyata itu tidak kalau tepat. dari sisi surveinya ternyata tidak menguntungkan. Tetapi kita harus belajar juga dari karakter PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan itu dia menunggu momentum gitu. Ketika dia momentum itu pada satu titik dia diserang habis gitu, maka istilahnya tuh banteng ketaton itu akan bisa berbalik gitu. Ini sebetulnya menarik nih ya, kalau kita bicara PDI. PDI ini kan khususnya Ibu Mega adalah salah satu orang yang paling banyak diserang kan secara personal karena istilah petugas partai itu dan sebagainya gitu. Tapi elektabilitas PDI itu nggak anjlok, ya kan, tetap stabil gitu. Mengapa gitu? Itu salah satu pertanyaannya kan. Nah, pertanyaan kedua saya sebetulnya, Bung, yang saya nggak tahu menjelaskannya kalian karena saya nggak surveyor ya. Di tengah begitu masif perpindahan suara dari Pak Jokowi suara Ganjar ke Pak Prabowo karena seolah-olah ada perpindahan Pak Jokowi ke Prabowo itu, mengapa suara partai politik dari anaknya beliau itu nggak naik juga gitu? Dalam hal ini PSI. Jadi partai lama Pak Jokowi, suara partai lama Pak Jokowi nggak turun, stabil, gitu. Suara partai tanda kutip partai baru lah tanda kutip gitu ya, Pak Jokowi nggak naik juga. Sementara ada perpindahan pemilih yang cukup masif dari Ganjar ke Kalau tadi bicara soal serangan, Bu Mega diserang tapi Bu Mega nggak mau jawab, diem aja. Nah, tapi kan nggak menaikkan elektabilitas PDI kan? Enggak. Tapi tidak menurunkan juga. Diserang tapi tinggi kan gitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat fenomenanya memang pemilih PDIP itu loyal ya. Dia tidak banyak sekali ya, tidak bertumbuh ekstrim, tapi juga tidak turun atas serangan-serangan. Kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu. Jadi Anda mau mengatakan yang 20-24 kan rata-rata kan begitu kan? Iya, betul. Ada yang menyebut sampai 24, ada yang menyebut 20 gitu. Ya, tidak akan banyak itu murni pemilih PDI.
PDI. Nggak ada PDIP. lain orang di situ. Nah, kita tanyakan seberapa besar pilihan partai. Itu pilihan partai Iya, PDIP. iya. Yang 20-24 itu murni orang PDI itu. Simpatisan, iya. Nggak ada misalnya sumbangsi dari suaranya Ganjar. Oh, tentunya ada dampak dari pemilihnya Jokowi juga ada di situ ya. Karena 10 tahun terakhir Jokowi memimpin negara gitu ya. Dia juga kuat sekali, lekat sekali dengan PDIP gitu. Itu yang membuat PDIP juga kuat. Sama halnya misalkan di Jawa Tengah misalnya, dampak Jokowi versus Ganjar. Kalau keterpilihan Jokowi yang lalu kan di Pilpres itu 77%. Di Pilgub kemarin Ganjar hanya 58%. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi memberi sumbangan bagi kenaikan elektabilitas Pak PDI, dalam hal ini nggak terbukti dong. Tidak serta-merta langsung otomatis dia mendapatkan signifikan atau juga turun signifikan. Yang mana? Yang bukan. PDIP. Kan sekarang kan orang mengatakan mestinya PDI berterima kasih juga dong sama Pak Jokowi karena kalau tidak suara mereka nggak semelonjak ini gitu. Iya, betul. Tapi kan dalam temuan Anda sebetulnya mengatakan suara PDI yang 20-24% ini nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Kan itu Secara ininya. langsung begitu Iya, nggak? nggak ada hubungannya. Itu suara murni dari PDI itu kok. Jadi mau Jokowi mau kemana silahkan aja PDI tetap dapat 20-24. Iya. Jadi kenaikan mereka dari 2019 ke 2024 atau dari 2014 ke 2019, 2019 ke 2024. Kalau dari itu bisa dipatahkan bahwa nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Ya, berdasarkan hari ini, yang pertama kan Jokowi juga tidak dikeluarkan dari PDIP atas kondisi ini. Jadi membuat posisi dia lebih mudah diterjemahkan oleh orang PDIP sendiri bahwa dia masih di lingkungan PDIP meskipun pilihan presidennya berbeda. Ya, ini mungkin salah satu yang bisa menjawab itu, Bang. Ya, Tapi bahwa apakah nanti waktu ke depan, 80 hari ke depan ini akan berdampak, kita akan melihatnya di sana nanti. Tapi sampai hari ini... Sama seperti kita juga mengatakan, apakah suara dari Pak Prabowo bisa turun lagi? Akan kita lihat yang lagi. kedua dampak PSI juga demikian. Kenapa tidak serta-merta membumbung tinggi begitu? Karena memang tidak langsung berkorelasi dengan popularitas partai PSI itu sendiri maupun Kaisang gitu ya. Jadi kan kalau keterpilihan partai faktornya juga ada tokoh-tokoh yang vote gather-nya di partai itu sendiri maupun popularitas partai itu sendiri. Nah, itu belum berdampak signifikan saat ini. Meskipun tadi seperti yang kita bilang bahwa banyak sekali baliho-baliho di daerah PSI, saat ini belum begitu signifikan. Karena berkaitan dengan sebenarnya bukan kalau lagi dari diskusi ini kita mengatakan bukan baliho yang menaikkan suara, tapi sejauh mana Anda diserang itulah yang menaikkan elektabilitas. Kan sebetulnya kan kalau karena itu tinggalkan baliho, pasanglah dirimu seperti orang yang terzalimi. Itulah kira-kira itu. Dan diam aja ya. Dan diam aja. Kalau bicara figur atau sosok dan partai gitu, lebih kuat mana yang menentukan elektabilitas? Kalau konteksnya pileg itu ada dua hal penting ya. Yang pertama partai sendiri, yang kedua vote gather para caleg. Kalau pilpres? Kalau pilpres tentunya tokoh yang lebih kuat. Tokoh ya? Tokoh yang lebih kuat. Jadi sangat ini terjadi kenapa? Karena kalau kita lihat datanya tidak serta-merta partai pengusung itu pemilihnya mengusung capresnya. Contohnya misalnya kasus PKB misalnya. Ya. Tidak serta-merta pemilih PKB itu langsung ke Caimin gitu. Masih bertahan sebagian di Prabowo misalnya, juga berlaku di partai-partai yang lainnya. Kalau Gerindra misalnya memang sudah mayoritas ke Prabowo, PDIP juga demikian, karena mereka terasosiasi kuat di situ. Okay. Gitu. Nah, yang berikutnya tadi soal milenial. Memang kalau kita lihat dukungan milenial ini di survei terakhir itu meningkat dari Oktober ke November itu meningkat dari 36,9 ke 38,5 di Prabowo Gibran. Ini juga mungkin yang menyamakan frekuensi dengan kondisi yang terjadi tadi ya Mbak Tika ya, bahwa engagement paling banyak di segmen ini. Dan kalau kita lihat datanya ternyata memang terkonfirmasi di segmen ini Prabowo Gibran mendapatkan penambahan suara di milenial. Oke. Bang Ray, saya juga mau nanya nih soal kemarin kan Hasto PDIP sempat klaim ada komunikasi dengan Timnas Amin seperti itu. Nah, ini dibacanya seperti apa? Apakah memang sudah mulai ketar-ketir dengan posisi Ganjar Mahfud saat ini atau seperti? Seingat saya itu korelasinya dengan banyaknya perlakuan yang menurut mereka terdiskriminasi kan, sebagaimana dialami oleh pasangan Amin sebelumnya gitu. Oleh karena itulah mereka mau sama-sama mungkin bersatulah kira-kira untuk menghadapi kemungkinan terjadinya perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka. Itu tentu perspektif mereka. Daripada itu, tapi saya kira juga di luar itu ada
ada perbincangan-perbincangan mungkin yang jauh lebih strategis. Meskipun akhirnya kan nggak terjadi perbincangan itu ya, karena pihak Amin kan menyatakan tidak merasa perlu untuk membicarakan itu saat ini gitu ya. Tapi saya membayangkan kan salah satu di antara keduanya ini kan belum jelas mana yang akan kira-kira masuk putaran kedua. Kalau putaran kedua ada gitu. Kalau kan karena orang lain pada surveyor kalau meyakini sepertinya satu putaran kan. Dua putaran kalau LSI. Kalau LSI dua putaran. putaran. Ya, karena ada yang sangat giat sekali satu putaran kan gitu ya. Nah jadi mungkin mereka mau negosiasi saja atau menjalin kerjasama. Kalau nanti di putaran kedua ya mungkin mereka akan bekerja sama untuk bagaimana saling tolong menolong gitu. Maka dalam konteks itu ini lagi bacaan saya kan kemudian Pak Jokowi ketemu dengan Mbak Puan juga kan gitu. Ya setelah Pak Jokowi pulang dari luar negeri kan langsung yang pertama beliau temui adalah Puan Maharani gitu. Nah mungkin itu bisa saling membaca. Jadi kalau nanti Amin ketemu dengan Ganjar kan lumayan besar juga kan, gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin diperbincangkan dengan cara lain bagaimana caranya supaya tidak melulu kerjasama itu terjadi atau boleh jadi nanti ada kerjasama antara Pak Jokowi dengan yang lainnya gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi itu boleh jadi dalam konteks mengantisipasi kenaikan elektabilitas Amin ini gitu loh. Nah sebab kalau lihat trennya justru kelihatan pesaing beratnya Pak Prabowo sekarang bukan Ganjar, tapi adalah pasangan Amin gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kan Ganjar yang diposisikan merupakan pesaing beratnya Pak Prabowo. Sekarang dengan tren yang menaik ini justru kelihatan Caimin pasangan Amin. Dan kalau dilihat trennya itu kalau Amin yang masuk gitu loh kira-kira itu dia punya potensi loh bisa masuk mengalahkan putaran Pak Prabowo. kedua. Bukan. Kalau Amin yang masuk di putaran kedua dia punya potensi mengalahkan Pak Prabowo. Gitu loh kira-kira. Nah, tapi kalau Ganjar yang masuk besar kemungkinannya Pak Prabowo yang akan mengungguli Ganjar gitu. Kalau dilihat dari tren ini, sebab sumbangsi suaranya Ganjar ini kan datang salah satunya dari para pemilih Pak Jokowi kan, yang sekarang ke Prabowo. Tapi sumbangsi dari suaranya yang tidak Anies, puas yang tidak puas kepada Pak Jokowi, yang kecewa kepada Pak Jokowi, plus ditambah dengan mereka yang tidak memiliki hubungan ideologis dengan pasangan ini. Dan apabila lagi-lagi misalnya Pak Jokowi melakukan serangan seperti jangan pakai perasaan dong, kayak gitu-gitu itu boleh jadi pemilih PDI yang 24% itu pindah ke Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Ya Pak Prabowo akan dilampaui oleh mereka. Dan biasanya sih katanya teorinya yang naik akan naik terus kan kira-kira gitu loh ya. Ini kira-kira itu. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau hitungan dari survei-survei ini justru sekarang pesaing terberatnya Pak Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Jadi bisa dikatakan kondisi saat ini menguntungkan paslon 1. Tidak. Anies nomor 1 ya? Ya. Oh ya. Jadi saat ini yang diuntungkan kondisi saat ini tentunya Prabowo Gibran dan Amin. Anies Mohaimin ya. Yang kurang strategis memang saat ini Dan Amin juga kan strateginya kurang lebih sama kan. Diamin aja kan. Diam aja dulu ya. Iya kan dia diam aja. Enggak ini enggak itu. Jadi memang strateginya adalah diam itu emas. Nah kan, betul kan? Iya, makanya nanti kalau di debat saling diam aja. Memang para calon ini adalah kandidat yang memang harus nampak luwes, nampak elegan gitu ya. Jadi kalau yang bersangkutan ini menyerang itu memang kurang strategis. Kalau boleh menyerang mungkin tim-timnya gitu ya. Jadi tidak secara langsung karena berdampak langsung ke personal yang bersangkutan. Nah kalau tadi makanya lagi debat saling diam aja. Kalau tadi ada prediksi 2 putaran. Ya. Kemudian siapa yang diprediksi akan bertanding di putaran kedua? Yang pasti yang lolos putaran pertama ini karena dia sudah lewatin magic number di atas 33,4%, Prabowo Gibran lah yang lolos putaran pertama. Nah, lolos putaran kedua ini berikutnya apakah Anies maupun Prabowo, dua-duanya kita masih menunggu boom efek apa yang Ganjar maksudnya. Terutama Ganjar ya. Ganjar boom efek apa yang membuat rebound
Ya, kita tunggu di masa-masa kampanye ini. Apakah strateginya masih menggunakan strategi attack yang seperti ini dan yang di-attack adalah Jokowi, atau dia sudah mulai fokus ke marking zone-nya dia. Wilayah-wilayah yang dia kuat dia pertahankan, kemudian dia masuk wilayah-wilayah yang dia lemah. Kemudian tawaran yang lebih luas lagi, yang berdampak kepada mayoritas pemilih. Ini penting karena sisa waktu ke depan, ceruk yang besar lah yang sebaiknya dikejar, bukan ceruk yang minor-minor yang penting. Makanya sepakat? Apa aja? Tadi. Oh, kalau survei udah ngomong begitu ya gimana lagi kita nggak ada ilmunya. Makanya kan posisi saya nanya-nanya aja kan. Mbak Tika, dengan sentimen saat ini yang ada di media sosial. Ya. Memang menggambarkan demikian. Betul. Jadi sebenarnya situasi ini tuh mirip sekali dengan Trump di tahun 2015 atau 2016 gitu. Ya. Di mana situasi itu Trump itu memiliki expose paling tinggi. Kedua adalah secara persebaran wilayah itu Trump dia jauh menguasai dalam tanda petik gitu ya di berbagai wilayah di Amerika. Terus yang ketiga itu adalah terkait dengan Trump itu menjadi pendrive issue ketika bicara terkait sama pilpres di Amerika, sementara Clinton pada saat itu jadi kayak setiap kali Clinton ngomong apa, Trump ngomong apa, si Clinton itu kayak dia memadamkan api gitu. Dan keempat sebenarnya pada saat itu adalah sentimen yang ditujukan kepada Trump itu sangat tinggi sekali gitu. Nah, tapi ternyata situasinya pada saat itu Trump menang karena selain mungkin kita bicara soal persebaran isunya tuh di berbagai wilayah itu sangat besar. Itu situasinya tuh sama seperti saat ini gitu, di mana Prabowo itu dia secara exposure paling tinggi, secara engagement itu bahkan cukup tinggi. Jadi kalau dibandingkan pada saat time frame yang sama gitu dengan waktu eleksi dari JA, kita engagementnya Prabowo tuh mencapai lebih dari 10 juta. Sementara yang lain itu jauh sekali gitu. Hanya 5 sama 3 juta kalau nggak salah. Jadi gapnya tuh terlalu besar gitu. Nah, tapi sentimennya itu Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan dua paslon ini gitu. Nah, itu adalah situasi yang terjadi di saat ini gitu. Tetapi kita kembali lagi bahwa yang namanya situasi pilpres dalam sudut pandang dan media sosial itu sangat dinamis sekali gitu. Karena itu kan bicara soal persepsi kan gitu. Situasi apa yang membuat netizen itu dia bisa berubah seperti yang ditanyakan oleh Mas Ray. Mungkin ada sesuatu pemicu yang membuat netizen tuh hilang mood gitu. Kita bicara soal media sosial ya gitu. Dia sangat moody sekali gitu. Kalau lagi seneng ini ya ini aja gitu. Kalau udah nggak seneng apapun yang disampaikan itu enggak gitu. Seperti sesuatu yang viral. Jadi itu sangat dinamis sekali gitu. Ya. Oke. Ya, karena betul. tadi Bang Ray tidak mau mengomentari yang ini. Saya minta pesannya saja Bang, untuk pemilih supaya tidak terjebak pada isu-isu gini gitu. Lebih memperhatikan sesuatu yang sifatnya visi misi substantif. Saya kira ini tantangan bagi kita sebenarnya. Di tengah situasi begini, pemilunya yang kelihatan di mana orang nggak peduli substansi, nggak peduli visi misi macam-macam, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita malah lebih banyak terjebak juga urusan soal satu putaran ya kan, elektabilitas, bla bla, padahal di tengah-tengah itu ada kekosongan substansi gitu. Nah, jadi meskipun para calon-calon ini mengatakan ayo debat gitu, tapi mereka tidak tapi publiknya kenyataannya nggak terlalu peduli dengan debat-debat itu gitu. Semuanya lebih senang pada gimmick-gimmick itu. Saya kira ini bagian tanggung jawab moral kita ya, dan juga tanggung jawab intelektual kita untuk memastikan bahwa pemilu pilpres kita ini nggak kosong gitu. Orang nggak, masyarakat sebagian besar masyarakat kita khususnya kaum muda ini nggak terjebak pada soal gemoy ya, macam-macam dan seterusnya itu. Justru harus kita dorong para calon presiden wakil presiden untuk saling counter. Iya, bukan namanya adu gagasan kalau saling counter. Ya kan? Jadi jangan dibiarkan menurut saya masyarakat yang tiba-tiba mengatakan, taruh misalnya dinasti itu buruk. Nah, itu lalu kita mengatakan Anda menyerang terus turut, jangan. Justru harus kita suburkan tuh menurut saya sehingga substansinya muncul. Orang kemudian memilih dinasti nggak dinasti itu karena pertempuran ide gitu loh, Pak. Bukan karena waduh dia terlalu disudutkan tuh dengan isu dinasti. Kita simpati gitu. Nah, itu menurut saya ya di tengah soal perbincangan kita tadi soal data-data macam-macam itu yang nggak mungkin kita bantah itu data gitu ya. Tapi justru bagi saya itu memicu mestinya kita semua ya, sebagai orang yang melihat bahwa pilpres nggak urusan datang ke TPS tok gitu loh. Ya. Ini kan masyarakat kita ini seolah-olah diarahkan nggak usah ribut lah macam-macam. Yang penting kalau Anda suka pilih di TPS, nggak Anda suka nggak usah pilih di TPS. Bahwa pemilu nggak itu.
Pemilu itu dimulai dari soal gimana dia dipilih, gimana ia ditetapkan, berdasar apa ia ditetapkan. Lalu proses panjangnya ini, ada kampanye macam-macam, lalu kita memberi suara nanti di TPS gitu. Jadi jangan diarahkan orang, ya yang penting kalau Anda suka pilih, nggak suka nggak pilih. Kita kehilangan makna penting dari tujuan berpemilu ini, kecuali sekedar rotasi 5 tahunan yang orang bermain gimmick di dalamnya dan orang dipilih berdasarkan gimmick itu, bukan berdasarkan apa yang ia bayangkan tentang masa depan Indonesia. Jadi intinya jangan semata-mata pakai hati, pakai perasaan, pakai logika juga ya, Bang Ray. Iya, makanya. Wajib. Oke, itu dia tadi percakapan kita Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Terima kasih Bang Ray sudah datang ke Liputan 6 Talks. Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, dan juga Mas Hangga Rodoso, peneliti LSI dan IJA. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Liputan 6 Talks. Dan kalau bicara soal suara Ganjar Mahfud turun pindah kemana, yang pasti kedua paslon lainnya. Tapi siapa yang benar-benar mengambil keuntungan dari situasi saat ini masih dinamis dan tentunya masih akan ada proses panjang sampai nanti Februari 2024. Kita nantikan. Saya Skolastika Silvia, salam SCTV. Terima kasih.